Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ya Anda. Wah, iya iya iya. Iya. Tak kakinya jangan Assalamualaikum udah kelihatan. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena berkat karunia-Nya, berkat perjuangannya, berkat beliaulah kita dapat berkumpul atau menonton video ini saat ini dan menikmati indahnya Islam di masa yang sudah serba cepat. Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan. Perjalanan apa itu perjalanan? Perjalanan adalah pergerakan manusia antar lokasi tertentu ke tujuan lokasi yang ingin ditujunya atau tertentu pula. Perjalanan bisa dapat dilakukan menggunakan sepeda motor, mobil, kereta, perahu layar, kapal feri, bus, pesawat, kapal, dan lain-lainnya, dengan barang ataupun tanpa membawa barang sama sekali. Itu sudah termasuk perjalanan. Perjalanan juga meliputi persinggahan yang relatif singkat antar pergerakan yang berkelanjutan. Di sini saya akan sambung dengan materi yang saya bawa, yaitu ada perjalanan manusia dari awal sampai akhir. Jadi perjalanan manusia ada melewati 4 masa transisi. Yang pertama ada transisi dari alam roh. Di alam ini perjanjian antara Allah dan manusia, di mana manusia mengakui dan bersaksi keesaan Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Perjanjian ini tidak diingat manusia karena manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat pelupa. Untuk itu manusia dibekali akal dan pikiran untuk menentukan jalan yang ia pilih, mau ia ambil ketika ia nanti hidup, mau dia ambil yang buruk atau yang baik. Itu sudah bisa ia pertimbangkan dengan akal dan pola pikirnya. Nah, masa transisi yang kedua adalah alam rahim. Di alam rahim manusia dibentuk dengan wujud manusia. Wujud pertama selama 40 hari pertama dalam wujud bentuk sperma. Lalu bentuk kedua 40 hari yang kedua dalam bentuk darah. Serta yang terakhir, bentuk 40 hari terakhir diisilah ruh kepada berwujud manusia tersebut. Dalam melewati 120 hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban kepada seorang ibu dalam melahirkan anak melewati rahimnya, dan seorang ibu luar biasa perjuangannya ketika melahirkan. Transisi berikutnya ada alam dunia. Di alam inilah umur manusia dapat ditentukan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baik ataupun buruknya, akhlaknya baik ataupun buruk, itu semua dipertimbangkan. Karena di alam ini manusia sangat diuji atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari manusia ditempatkan di alam ini adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ada alam yang selanjutnya, itu alam barzah, di mana manusia sering mengenal alam barzah ini dengan sebutan
Dek, di mana manusia alam barzah, di mana manusia lebih sering menyebutnya dengan alam kubur. Alam kubur di mana manusia itu masih bisa mendapat yang namanya pertolongan doa. Pertolongan doa ini istilahnya orang yang berada di alam barzah atau alam kubur mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang masih hidup melalui perantara doa ataupun amalan-amalan yang ditujukan kepada orang yang berada di alam barzah tersebut. Nah, yang terakhir ada yang namanya alam akhirat. Di alam akhirat cuma ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Di sini apapun yang berada di dalamnya, apapun yang terjadi di sana itu akan kekal selamanya. Karena di tempat inilah semua amal dan perbuatan manusia menentukan di mana dia berada, di mana dia berada ataupun tempat mana yang layak untuk mereka yang pernah hidup di dunia tersebut, maksudnya di alam dunia. Di akhir tausiah juga Rasulullah berpesan agar mengajak kita semua mengisi hidup dan menjadikan bekal untuk menghadapi mati dengan menjadikan seluruh aktivitas dunia sebagai ibadah kepada Allah, agar dalam ibadah kita menjadi ladang untuk mendapatkan restu dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pesan yang singkat dan kurang jelas yang saya sampaikan ini. Alhamdulillah, sampai jumpa, bertemu dengan tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.